Udah kita mulai ya. Ya, monggo. Selamat pagi, Ibu Bapak, mahasiswa tersayang. Kita mulai. Oh, itu ada Mbak Kusnu, itu udah masuk. Kita mulai saja. Tapi sebelumnya, dengarkan dulu. Mbak Linda mau berpuisi Kalimantan. Monggo Mbak Linda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Prof. Mustafa, Prof. Ari, Bapak dan Ibu peserta kuliah dosen tamu teori-teori ilmu sosial, Doktor Ilmu Sosial Fisip Universitas Diponegoro. Terima kasih Prof. Ari atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk membacakan puisi di momen yang istimewa ini. Karena materi bertema mengenai Ibu Kota Nusantara, puisi saya pun menyesuaikan berkisah tentang Keraton Sambaliung, Kalimantan Timur. Namun sebelumnya mohon izin berpantun terlebih dahulu agar suasana bertambah greget begitu dan makin memberikan warna. Dan kebetulan pantunnya berbahasa Banjar dan Dayak Melayu. Jadi nanti kalau ada kekeliruan mohon direvisi J. Prof. Mustafa karena ini logatnya logat Jawa begitu. Baik. Kursi kayu habang warnanya, kayu jati ngitung ngarannya, bagawi cangkal jangan bagana, gasan membangun bangsa Indonesia. Kurang lebih artinya kursi kayu merah warnanya, kayu jati itu namanya, selalu rajin terus bekerja untuk membangun bangsa Indonesia. Rapun inutuh si humbang balu, rabung inampa iawi bubur. Pantun jituh sahabir halulu, mudahan kawa mawir tahibur. Rimbunan daun bambu dipangkas, rebung dibuat bubur. Pantun ini sekedar sukacita, semoga dapat menghibur. Begitu. Selanjutnya saya akan membacakan puisi berjudul Bulan Sabit Muda di Sambaliung. Pada sebuah maghrib dengan bulan sabit muda, seorang peziarah berbisik, lihatlah pendar cahayanya menjelma bayang-bayang garutu. Sementara gemericik air sungai Kelai seperti irama sampai yang mendayu seolah memanggil-manggil. Kiak pare main berisik makin tunuk. Di antara 12 kamar, kenangan-kenangan terkurung. Ia menatap kayu ulin yang bertuliskan huruf Arab Melayu, tangannya meraba tugu yang berukir lontara Bugis. Teringatlah ia akan hikayat istana. Bangunan kokoh itu lahir dari kegigihan Sang Sultan Alimuddin dengan para pejuang Bugis, Sulu, dan Makassar yang membangun benteng di Batu Putih Tanjung Mangkalihat. Si peziarah nanar memandang langit, mencari jejak-jejak riwayat Kesultanan Sambaliung, sebuah istana yang pernah bergulat hidup dan mati melawan penjajah bangsa. Oktober 2022, Linda Madia. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Cakep. Terima kasih. Sambaliung itu di Berau, Kelai, Ya. Kerajaan. Oke. Semoga menghibur ya pagi ini. Silakan Prof. Agung dimulai presentasinya. Baik. Baik, makasih Prof. Ari. Tentu sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak dan saudara sekalian, untuk pertama saya berharap mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti diskusi kita, ya bukan kuliah umum lah, mungkin diskusi kita pada pagi hari ini. Saya terima kasih kepada Bu Prof. Ari atas kesempatan untuk yang kedua kali saya diberikan untuk berbicara pada mahasiswa juga teman-teman yang ada di Universitas Diponegoro. Tentu saja pada pihak Undip saya juga menyampaikan ucapan terima kasih. Walaupun saya belum pernah kuliah di Undip, saya pernah kursus saja di Undip tahun 91-92 rasanya. Tapi Undip saya kira merupakan bagian dari lokasi saya bermain dulu bersama teman-teman, termasuk dengan Dr. Toto Tumangkar itu, karena memang dekat sekali dengan sekolahan kami di SMA 12 waktu itu. Tapi sejak 44 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Timur, ke Samarinda, dan memang mungkin
sudah dituliskan sama Yang Maha Kuasa bahwa Kaltim akan menjadi lokasi berdirinya IKA Nusantara, ya, atau ibu kota negara kita yang baru, yaitu di sekitar Balikpapan di Kabupaten Penajam dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, saya mencoba untuk share screen. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya, saya coba dulu ya, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan berhasil. Karena kemarin saya nggak bisa berhasil. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Sudah bisa. Kelihatan sih, kelihatan. Oke, sebentar. Saya harus coba buka ini. Buka lagi Zoom. Tapi di tempat saya malah nggak bisa kelihatan. Belum. No, maksud saya nggak bisa melihat. Ini baru layar depan MacBook. Oh, begitu. Belum filenya. Kok bisa? Padahal sudah saya share screen tuh. Sudah saya share. Coba saya tutup dulu ya. Selalu begini. Ada sesuatu yang... Pagi itu kadang-kadang. Ya, Dia itu kalau Zoom... penyakitnya MacBook. Coba saya ulang lagi ya. Saya coba share. Ini udah keluar ya? Ini baru sudah. Udah. Oke. Ini sudah. Itu ada cowboy di situ ya. Nggak mau. So, let me try. Sudah lebar ya? Baik, sudah kelihatan ya semua. Saya mungkin just stop the camera. Oke. Baik, Ibu, Bapak, dan saudara semua, saya kira informasi mengenai Ibu Kota Nusantara sudah banyak sekali dan bisa diperoleh melalui internet ataupun sumber-sumber lainnya. Tapi khusus untuk materi kita pada pagi hari ini, saya diminta untuk bicara mengenai konsep dan tantangan IKA Nusantara sebagai Forest City. Jadi kata-kata Forest City ini menjadi katakanlah clue kita dalam rangka untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Ini saya kebetulan berdiri tidak persis di atas titik nol, tapi ada di lingkaran yang ada di radiusnya titik nol. Ini kira-kira tahun yang lalu atau awal tahun, saya lupa. Bentar, ini kenapa nggak mau jalan juga ini? I don't know. Memang lambat rupanya ini. Baik, nanti pembicaraan kita akan kita bagi menjadi 5 bagian, yaitu mulai menjelaskan sedikit mengenai penetapan IKN atau IKA Nusantara, Ibu Kota Negara Nusantara. Lalu kita sedikit mengulas mengenai kondisi umumnya, bagaimana, lalu apa yang dimaksud dengan Forest City sebagai konsep pengembangan Ibu Kota Nusantara. Lalu kemudian apa yang menjadi tantangan, dan yang terakhir adalah catatan penutup. Tentu sebenarnya informasinya banyak sekali, saya mesti harus memilih dari berbagai sumber untuk bisa memenuhi kuliah kita pada atau diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, jadi penetapan, kita mulai dari pendahuluan dulu. Penetapan IKA Nusantara sudah dimulai secara resmi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, jadi tahun ini ya. Dan nama Nusantara ini mungkin salah satu dari usulan yang kemudian ditetapkan sebagai nama, dan dari sisi secara historis sebenarnya namanya sudah cukup kita kenal, karena pada saat Sumpah Palapa dulu juga pernah dikumandangkan gitu, khususnya oleh Patih Gajah Mada, yaitu Nusa itu artinya pulau dan Antara itu adalah luar atau seberang. Ya, jadi sebenarnya untuk menunjukkan bahwa negara kita ini merupakan negara kepulauan. Dan saat ini lokasinya itu berada pada bagian wilayah administrasi 2 kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Jadi seperti diketahui bahwa, atau perlu diketahui bahwa Kaltim itu memiliki 7 kabupaten dan 3 kota. Jadi ada 10 kabupaten kota
dan ibu kota negara itu berada di antara dua. Bukan di antara dua, tapi mencakup dua kabupaten kota, sebagian dari dua kabupaten kota itu. Saya kira untuk batas-batasnya nggak perlu saya sampaikan. Tapi tentu saja saat kemudian IKA Nusantara itu berdiri, maka bagian dari dua kabupaten tersebut, yaitu terdiri dari 6 kecamatan, 45 desa itu akan masuk sebagai bagian dari wilayah khusus atau daerah khusus yang disebut dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Lanjut. Ini dari operator ya, bukan dari saya. Baik, itu kira-kira lokasinya. Jadi lokasinya berada di Kalimantan Timur dan mengambil dua kabupaten tadi, tapi sangat dekat dengan Balikpapan kalau kita lihat ya. Jadi kalau akan ke sana lewat Balikpapan itu jauh lebih dekat daripada Samarinda. Karena Samarinda lokasinya kira-kira sekitar 200 kilo ya. 200 kilo dari lokasi tersebut. Mungkin totalnya lah, mungkin 100, nggak sampai itu 150-an lah. Sedangkan Balikpapan mungkin sekitar 30 sampai 40 kilo dari pusat ibu kota Nusantara. Oke. Lanjut ya. Coba Pak sekalian, jadi kalau kita lihat sebenarnya wilayah ibu kota Nusantara itu luas itu. Itu sekitar 2.500-2.600 km persegi atau 142 hektar ya. Kalau 2.500-2.600 itu ya kira-kira 4 kali lah luas DKI Jakarta ya, DKI Jaya ya, Jakarta ibu kota yang sekarang. Kalau Semarang itu kalau saya lihat luasannya cuma sekitar 384. Jadi mungkin sekitar 6 kali ya, 6-7 kali dari luas kota Semarang itu. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang utama di pusat pemerintahan itu kecil, sekitar 66 km persegi saja. Tapi luasan kawasan yang ibu kota negara itu ada sekitar 6.000-an hektar ya, atau 66.000 hektar, sedangkan sisanya itu yang masih dalam bentuk sebagian besar hutan itu cukup luas, sekitar 199. Jadi luas kawasan untuk pengembangan itu sekitar katakanlah 200.000 hektar. Jadi memang luas, tetapi sekitar atau saat ini kondisinya sekitar 60% itu masih dalam catatan ya, itu masih dalam bentuk hutan. Nah, khusus untuk lokasi yang di sini, yang di ibu kota, ini pusat pemerintahannya di sini, ini adalah wilayah yang dijadikan sebagai kawasan ibu kota. Ini keduanya masuk di dalam areal konsesi, itu izin pemungutan hasil hutan kayu, hutan tanaman, itu di Itsi Hutani Manunggal. Ya, HM itu perusahaan hutan tanaman ya. Jadi namanya hutan tanaman tentu berbeda struktur komposisinya dengan hutan alam. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa sebagian besar itu merupakan daratan, ya 99,19 ya, hampir total. Tapi ada juga wilayah perairan sedikit sekitar 1% katakanlah begitu ya. Sedangkan areal penggunaan lain, jadi yang bukan masuk sebagai kawasan hutan itu sekitar 38%, yang 60 sekian persen itu adalah merupakan kawasan hutan. Jadi seperti kita ketahui, namanya kawasan hutan tentu memiliki, kalau ini Dr. Toto Tumangkar saya kira tahu, dia bersifat lex specialis. Jadi sebenarnya kalau lex specialis itu secara hukum dia mandatnya ada di Kementerian Kehutanan atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam wilayah yang kawasan hutan tadi tentu harus masuk di dalam atau melalui suatu koordinasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan sisanya tadi itu di APL itu lebih banyak di bawah kelola untuk pemerintahannya ada di pemerintah daerah. Tapi secara keseluruhan karena ini untuk kepentingan negara tentu ada beberapa
kebijakan yang untuk mendukung terwujudnya ini ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya yang perlu diketahui bahwa memang lokasi 256.000 itu selain sebagian besar adalah hutan, tapi tipe hutannya itu juga bermacam-macam gitu ya. Ada yang disebut dengan hutan produksi. Hutan produksi itu adalah hutan yang memang diarahkan untuk memproduksi utamanya kayu gitu ya. Baik yang sifatnya tetap maupun yang terbatas. Lalu kemudian ada hutan konservasi, itu hutan yang karena kekhasan tidak boleh katakanlah diganggu. Kalaupun ada pemanfaatan sangat terbatas dan pada zona yang tertentu saja. Lalu juga ada yang disebut dengan hutan lindung. Nah, perbedaannya hutan konservasi sama hutan lindung itu, kalau hutan lindung lebih ke arah fungsi hidrologis, tata air, perlindungan terhadap longsor, dan sebagainya itu adalah hutan lindung. Tapi hutan konservasi itu level yang paling tinggi secara fungsi hutan, itu adalah hutan yang tidak boleh dilakukan gangguan karena memang utamanya untuk pelestarian paspampah ataupun juga fungsi-fungsi pelindungan flora fauna yang ada di sana. Nah, tetapi yang perlu diketahui juga bahwa memang hampir keseluruhan hutan produksi yang ada, yang memang yang paling luas sebetulnya, itu sudah ada izinnya, izin pemanfaatan hasil hutan ya, dan juga ada juga yang bagian-bagian yang dipinjam pakaikan untuk pertambangan ya. Sedangkan yang di APL juga ada sebagian yang sudah ke perkebunan. Pertambangannya tentu yang utama adalah batu bara, perkebunannya yang utama tentu perkebunan sawit, tapi juga ada yang merupakan perkebunan swadaya masyarakat, jadi yang skala-skala kecil. Bisa dilanjut. Nah, ini saya kira hanya gambaran saja, kalau nanti mau detailnya, Ibu Bapak Saudara sekalian bisa melihat bentuk-bentuk izin yang ada di sana dan berapa luas, karena ada tersebar di hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan juga ada di wilayah-wilayah yang di luar daripada kawasan hutan. Lanjut. Nah, ini menunjukkan bahwa di hampir seluruh kawasan sebetulnya masih memiliki suatu potensi keanekaragaman hayati, ya. Karena memang keanekaragaman hayati atau biodiversity itu merupakan karakter atau ciri khas yang menguatkan posisi ekosistem hutan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, menjadi unggulan di dunia ya. Jadi karena memang kalau kita lihat komparasi jenis pohon saja misalnya, kalau kita lihat di hutan-hutan di misalnya di luar lah, di temperate zone itu 1 hektar tuh mungkin paling-paling sekitar 6 jenis aja. Tapi kalau di Kalimantan Timur ini di dalam 1 hektar itu bisa, atau di Jawa saja lah, di Jawa saya kira 1 hektar mungkin katakanlah puluhan. Kalau di hutan di Kalimantan ini 1 hektar itu bisa ratusan jenis pohon. Kita belum bicara pohon ya, belum pada flora yang lain dan juga faunanya. Jadi memang keanekaragaman di wilayah atau kawasan hutan yang ada itu kita bisa lihat dari sebaran di setiap lokasi itu memang sangat tinggi, dan sebagian dari jenis-jenis yang ada itu baik flora maupun fauna itu bersifat endemik. Endemik itu artinya dia memang hanya berada pada wilayah tersebut. Jadi kemampuan dia untuk bisa hidup itu dia tidak luas gitu ya. Jadi itu sifatnya endemik juga ya, kita bisa dapati di sana ya. Sebagai contoh misalnya ada di wilayah dekat Balikpapan itu yang namanya beruang madu, itu juga termasuk jenis yang memang artinya kemampuan untuk hidup dia memang sangat terbatas di wilayah yang terbatas gitu ya, maksudnya begitu. Jadi dia endemik. Ada juga yang dilindungi tentu saja ya, baik karena kelangkaannya maupun juga karena memang boleh dikatakan kekhasan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita bisa coba mengenal ya, supaya Ibu Bapak Saudara sekalian juga sedikit mengenal ekosistem hutan yang ada di Kalimantan Timur itu, kira-kira modelnya bagaimana. Jadi kita bisa lihat. Lanjut, mohon maaf. Mungkin saya. Baik, saya mengatakan bahwa Nusantara itu berada di Kalimantan yang dikenal sebagai the center of world mega biodiversity. Jadi pusat keanekaragaman dunia itu memang ada di Kalimantan, gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan tuh, jenis durian aja mungkin ada lebih dari 10 jenis durian, belum yang rambutan, belum macam-macam. Jadi memang pusat keanekaragaman hayati. Lanjut, kita bisa lihat beberapa diversity tersebut. Ini kalau lihat adalah tanaman, kita lihat ya.
cantik-cantik itu begitu. Ada yang pohon tinggi, yang sebelah kiri itu pohon-pohon meranti, itu kita bisa lihat begitu besarnya, mungkin sangat sulit dilihat di Jawa ya. Kalau di Kalimantan ini biasa. Pada waktu saya datang tahun 78 ke Kalimantan Timur itu, pohon-pohon besar seperti ini masih bisa terlihat di kiri kanan jalan antara Balikpapan Samarinda. Tapi ya sekarang sudah berubah jadi hutan tanaman. Lanjut. Ini juga, ini yang di mangrove. Mangrove itu yang lokasinya berada di pantai, khususnya di dekat muara sungai yang keluar di laut. Itu mangrove banyak di sana. Ini jenis yang khas itu Rhizopora, ya sering disebut sebagai jenis yang memang khas di Bako ya, Bako jadi jenis yang khas di mangrove. Lanjut. Nah, ini buah-buahan ya. Itu namanya lai itu. Yang kuning itu dalamnya kuning juga itu. Disebutnya sebagai nama ilmiahnya atau nama latinnya adalah Durio cuteiensis. Cutei itu berasal dari ya masyarakat asli Kalimantan Timur, salah satunya kan Kutai. Kutai itu jadi memang ditemukan di wilayah Kutai, walaupun sekarang ada juga yang bisa ditanam di Jawa. Saya lihat banyak sekali juga yang telah memiliki lai ya, durian lai. Lalu juga ada durian lainnya. Durian itu ada durian juga yang sebelah kanan tuh durian biasa, tapi juga ada durian hutan. Lalu ada juga cempedak misalnya. Cempedak itu keledang, cempedak ya termasuk nangka-nangkaan itu tuh semuanya banyak berasal dari Kalimantan. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis burung. Jenis-jenis burung juga banyak sekali ya. Ya, yang dikenal banyak itu adalah yang termasuk dua itu ya, baik yang Buceros rhinoceros itu yang di bawah maupun yang di atas itu adalah jenis rangkong. Bahkan jenis burung ini merupakan burung yang bahkan jadi simbol gitu ya. Jadi simbol dari masyarakat asli Dayak itu dia menggunakan, kalau kita melihat tari-tarian Dayak itu yang dipegang untuk yang menari itu sebetulnya adalah bulu burung rangkong atau burung Buceros rhinoceros khususnya ya di situ. Jadi ini yang juga dikenal. Lanjut. Ini orang utan ya. Orang utan namanya Pongo pygmaeus ini bukan orang hutan ya, orang utan. Ini bahkan secara global, secara dunia internasional melindungi ini gitu. Jadi ini merupakan yang di atas itu wak-wak itu dilindungi ya. Jadi kalau ada yang memelihara itu biasanya disita ya. Yang di bawah itu yang Asalis lavatus itu umumnya juga banyak dijumpai di dekat pantai. Lalu juga ada, ini masih contoh saja, tapi saya ingin menyampaikan betapa sangat kayanya ekosistem hutan di Kalimantan itu. Gitu. Lanjut. Ini jenis saya kira ular dan sebagainya, buaya juga cukup banyak, dan ini salah satu jenis buaya. Ada juga yang moncongnya tidak lancip seperti itu, tapi ini jenis juga yang bisa kita temui. Lanjut. Nah, jenis ikan ini banyak, tapi di Bero tadi yang paling sering kali dikunjungi yang Pulau Derawan itu. Tapi secara keseluruhan saya hanya ingin menyampaikan ini betapa kita kalau melihat kekayaan daripada hutan di Kalimantan itu memang sangat besar ya, dan itu yang menjadi perhatian banyak pihak baik secara nasional maupun internasional untuk berupaya tetap memeliharanya. Lanjut. Baik, nah bagaimana dengan kondisi misalnya penduduk ya, demografisnya? Saya katakan tadi dia berada di 6 kecamatan dan 45 desa. Populasinya ya boleh dikatakan ya cukup tinggi lah, 165.000 jiwa. Mengapa cukup tinggi? Karena memang lokasinya berada di sekitar industri sumber daya alam ya. Baik minyak, tambang batu bara, perkebunan, dan tentu saja kehutanan. Sehingga kalau kita lihat, maka secara total kepadatan penduduk, ini kepadatan yang geografis ya, bukan yang agraris, itu sekitar 65 jiwa per kilometer persegi. Penduduknya tadi ada yang disinggung juga ya, di sana ada yang disebut dengan masyarakat asli atau pribumi, katakanlah begitu, dan masyarakat urban atau migran. Walaupun sebagian yang migran itu sudah memiliki
ya, sudah ada yang memiliki generasi kedua bahkan mungkin ketiga, tetapi dari asal usulnya sendiri dia merupakan pendatang ya, dan itu adalah masyarakat Jawa yang hadir umumnya di tahun awal-awal tahun 60-an begitu ya. Lalu kemudian Bugis, ya. Lalu kemudian Banjar. Banjar itu sebenarnya penduduk Kalimantan juga, asli Kalimantan, tapi lebih dari Kalimantan Selatan, lebih merupakan penduduk di Kalimantan Selatan, dan itu hadir juga. Lalu Toraja ada Sunda, Madura. Artinya apa sebetulnya kalau kita melihat dari situ, dan ini merupakan pertimbangan mengapa IKA Nusantara itu ditetapkan di Kalimantan Timur. Sebenarnya dari sisi heterogenitasnya, ya secara sosiologis heterogenitasnya itu sudah cukup tinggi sejak dulu. Tetapi asimilasi, lalu proses akulturasi berjalan dengan baik-baik saja. Boleh dikatakan bahwa konflik sosial itu tidak banyak terdengar di Kalimantan Timur, walaupun dia merupakan tujuan untuk mencari pekerjaan, ya, utamanya mencari pekerjaan di industri-industri sumber daya alam tadi. Tetapi yang namanya konflik sosial itu boleh dikatakan selama ini itu tidak banyak terdengar. Lanjut. Meskipun demikian, tentu dengan kehadiran IKN itu tentu nilai-nilai sumber daya alam bisa berubah, ya, bisa berubah, dan yang dikhawatirkan tentu adalah adanya pergeseran pola interaksi dari yang bersifat asosiatif, ya, menjadi yang disosiatif. Ini kan kekhawatiran. Tetapi memang fakta data yang kita lihat, memang masyarakat yang dominan di wilayah IKA Nusantara saat ini adalah tiga, dan ketiga-tiganya merupakan kelompok yang tidak kita kategorikan sebagai pribumi, yaitu Banjar, Kalsel, Bugis, dan Jawa. Jadi kalau kita lihat di petanya itu, kita bisa lihat mereka tersebar di hampir keseluruhan wilayah IKA Nusantara dan pada posisi yang cukup besar. Ini ada datanya sedikit. Lanjut. Bapak sekalian, mari kita coba lanjut. Oke. Sebetulnya konsep daripada forestry itu adalah terms, istilah yang diberikan, ya. Kota berdimensi hutan itu adalah istilah yang diberikan untuk ibu kota kita yang baru, kota Indonesia yang baru. Walaupun tentu ada istilah-istilah lain yang diberikannya, dikatakan sebagai smart city, strong city, lalu kemudian mungkin ada yang green city, dan sebagainya. Tetapi memang yang kita bahas ini lebih kepada forest city. Dan konsepnya sebetulnya mengarah kepada living with nature, jadi hidup bersama lingkungan alam lah yang ada di situ, yang ramah kepada lingkungan alam sekitarnya. Makanya prinsip yang dicoba dikembangkan di dalam konsep forest city itu adalah dia meminimalisir kerusakan ekosistem alami. Jadi membangun tapi berusaha untuk seminimal mungkin terjadi kerusakan. Bahkan bila mana mungkin ditingkatkan fungsinya. Kedua, dia tadi mencoba memberikan kehidupan itu harus selaras dengan lingkungan. Yang kedua juga mengurangi terjadinya emisi gas, karena kita ketahui isu mengenai climate change ini kan sudah sedang mendunia nih, mengglobal ini, sehingga salah satu komitmen kita yang sudah meratifikasi, ya, beberapa pertemuan antar para pihak, ya, Conference of the Parties itu adalah kita mencoba mengurangi. Dan Kalimantan Timur ya, itu sendiri sudah memiliki semacam menjadikan lokasi gitu ya, proyek penurunan emisi. Ya. Emisi itu ya semakin meningkatnya polutan di atmosfer ya, itu untuk emisi gas rumah kaca, masuk karbon dioksida atau karbon monoksida ya itu. Kemudian juga ketersediaan air berkelanjutan ya, lalu kemudian juga memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah poin atau prinsip yang nomor F. Dia pembangunannya bersifat inklusif. Jadi dia inklusif itu melibatkan seluruh pihak, gitu ya, melibatkan seluruh katakanlah kelompok masyarakat, ya, agar semua merasa ikut memiliki. Bukan hanya orang Kaltim saja, tapi juga Kalimantan, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia coba untuk dilibatkan di dalam proses pembangunan dan pengembangan yang disebut dengan forest city. Jadi konsep-konsep itu dengan dasar prinsip yang ada, secara konsep tentu saja kita mengatakan ya ideal lah, gitu ya, ideal. Bahkan kalau saya ingin mengatakan konsep forest city ini jujur saja
bagi kami yang kuliah di kehutanan seperti saya gitu, sebenarnya nggak pernah juga membahas yang namanya forest city, karena konsep ini memang betul-betul konsep yang baru, dan saya katakan mungkin merupakan yang pertama ada di dunia ini. Kota berdimensi hutan ini kan belum pernah. Kalau orang mengatakan contohnya mana, atau contohnya yang itu kita nggak sulit untuk menemukan. Boleh dikatakan sejauh ini yang saya pahami nggak bisa menemukan pengembangan kota yang smart, yang menggunakan teknologi tinggi, tetapi tetap harus selaras dengan lingkungan. Ini disebut dengan fresh or smart city seperti itu. Ya. Jadi ini memang dari konteks konsepnya tentu menjadi menarik sekali. Gitu. Lanjut. Yuk Bapak sekalian, ini adalah konsepnya, semua punya landasan, baik ekologis, statusnya secara politik maupun sosial budaya. Ekologi saya kira kita tidak perlu bahas karena dipastikan bahwa itu hubungannya dengan harmonisasi ataupun kesesuaian ya dengan kondisi lingkungan setempat. Tetapi tentu saja dari aspek politik juga dibutuhkan komitmen yang kuat, gitu. Termasuk dari misalnya kabupaten kota yang berada di sekitarnya yang kita sebut sebagai daerah-daerah penyangga. Ya kan di Kaltim saya katakan tadi ada 10 kabupaten kota gitu. Jadi kabupaten kota yang ada pun harus juga mampu memberikan dukungan bagi terwujudnya yang disebut dengan forest city tersebut. Karena tanpa dukungan dari wilayah-wilayah penyangga tersebut tentu tidaklah mudah untuk merealisasikan konsep forest city. Jadi keinginan ini yang sebetulnya sangat diharapkan, dan oleh karenanya maka memang upaya untuk mensosialisasikan konsep ini memang harus secara masif dilakukan, terutama bagi mereka yang akan berhubungan langsung dengan perkembangan dari forest city atau ibu kota Nusantara tersebut. Jadi ini yang kemudian dilakukan supaya yang namanya sense of belonging juga semakin meningkat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah local wisdom atau kearifan lokal yang memang sudah ada dan berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat pribumi tersebut bisa dimanfaatkan di dalam rangka mengembangkan atau membangun ibu kota Nusantara tadi, terlebih di dalam rangka untuk mencoba mengkonservasi, karena konsep forest city itu ada suatu semangat ya, dan bahkan ada suatu komitmen untuk tetap mempertahankan paling tidak 60% dari wilayah yang 256.000 hektar tadi untuk tetap menjadi hutan. Bahkan wilayah pusat pemerintahan yang saat ini merupakan hutan tanaman, itu jenisnya eukaliptus ya. Eukaliptus itu kalau dalam bahasa kita di Indonesia itu leda, eukaliptus atau leda. Leda itu kan sebenarnya jenis pioneer juga ya, bukan pioneer, eksotik juga, eksotik. Jadi jenis yang bukan jenis asli, itu ekosistemnya akan dirubah kembali kepada struktur komposisi hutan atau ekosistem hutan di Kalimantan. Apakah bisa? Ya, saya mengatakan bukan tidak bisa, tapi memang tidak mudah, tidak sulit, karena sebetulnya karakter daripada hutan di Kalimantan itu dia sebenarnya sifatnya fragile ya, dia rentan, dia secara resiliensi maupun resistensi itu sebenarnya dia sebetulnya tidak mudah gitu. Jadi kalau sudah terkena penggunaan, pemanfaatan atau kerusakan, itu proses suksesi menuju pada kondisi semula itu kadang-kadang tidak mudah. Kadang-kadang cuma nyampe ke subklimaks atau bahkan menjadi disklimaks. Jadi dia berubah. Secara fungsi mungkin masih bisa, tapi beberapa aspek nggak bisa dipenuhi. Karena untuk mendapatkan hutan dengan struktur komposisi yang sama dengan sebelum terjadi kerusakan itu memang sangat sulit gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tentu dengan teknologi kehutanan yang kita miliki untuk diupayakan menuju ke sana, tapi tentu tidak bisa utuh sekali ya. Walaupun bisa membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Lanjut. Bapak sekalian, kalau mau membayangkan, ini ada gambar yang saya peroleh ini sebenarnya dari Bu Menteri ini, Bu Siti Nurbaya ini. Gambarannya kira-kira nanti, gambarannya ya, itu akan begini. Satu hal yang perlu kita catat bersama adalah, saya katakan tadi bahwa forest city ini adalah the new concept ya. So kita tidak punya mungkin persepsi atau bayangan yang sama ya
apa yang disebut dengan atau bagaimana disebut dengan veracity itu. Kita mungkin jangan-jangan masing-masing memiliki bayangan mengenai veracity yang berbeda-beda, termasuk antara saya dengan ibu bapak, sudah semuanya mungkin bisa berbeda saja. Tetapi sepanjang itu bisa dibayangkan, saya kira itu sudah bagus gitu ya, sudah bisa bagus. Karena ada yang mengatakan sesuatu yang bisa dibayangkan itu sebenarnya sesuatu kenyataan gitu. Jadi minimal kita berusaha untuk membayangkan kira-kira bagaimana. Nah, gambarannya adalah akan seperti yang ibu bapak sudah sekalian saksikan di sini. Kira-kira gambarannya akan seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini sebetulnya adalah kalau kita lihat sebenarnya upaya untuk tetap mempertahankan itu nampak di warna-warnanya yang hijau itu lebih banyak akan dimanfaatkan sebagai kawasan hutan. Dan sebentar lagi tentu akan disahkan juga rencana tata ruang wilayah, kan sekarang sedang coba diperbaiki, kan tadinya dari tata ruang Kalimantan Timur. Nah, sekarang khusus untuk wilayah IKN itu coba untuk dikembangkan tata ruang, dan nanti kalau setelah ditetapkan, nanti kemudian kita akan bisa. Tapi dari peraturan presidennya sebenarnya sudah terbit. Lanjut. Baik, kapan akan terbentuk veracity? Saya kira kekhawatiran kita sama. Antara ibu bapak, saudara, dan saya pun juga mungkin sama. Kira-kira terwujud apa tidak ya? Kalau nanti kira-kira ada ganti pemerintahan, jadi apa enggak ya? Gitu ya. Saya kira kita semua, tapi memang tidak bisa juga kita memberi kepastian atau jawabannya. Tetapi insya Allah karena sudah ditetapkan di dalam peraturan perundangan melalui undang-undang mengenai ibu kota negara, maka kita jadi lebih secure lah, kita lebih bisa meyakini bahwa konsep ini akan bisa terbangun, dan itu ada roadmap-nya atau tahapannya gitu. Jadi konsep ini berkembang sejak tahun 2020 kita sudah mulai mewujudkan ya, maka diharapkan tahun 2025 semakin jelas bagaimana wujud disebut dengan veracity. Karena kalau sekarang ini sudah mulai dibangun infrastruktur jalan, lalu kemudian bendungan sudah dibangun, lalu sebentar lagi juga ada beberapa instansi atau lembaga yang akan sudah mulai berpindah atau berkantor di sana. Lalu tahun 2045 diharapkan pada saat dicanangkan sebagai Indonesia Emas, maka kita sudah memiliki yang disebut dengan ibu kota Nusantara tersebut, dan kemampuan masyarakatnya untuk bisa beradaptasi itu jauh lebih lama lagi. Kemungkinan targetnya di 2100. Itu baru orang bisa betul-betul merasakan hidup bersama alam. Living with nature itu mulai bisa dirasakan di 2100. Jadi kemungkinan ya saya nggak tahu, insya Allah kita semua masih bisa melihat di 2100 ya. Tapi saya kira anak cucu kita yang akan merasakan living with nature ini betul-betul bisa terjadi apa tidak di tahun 2100. Intinya adalah memang tidak bisa diwujudkan dengan cepat ya. Saya selalu mengatakan pada saat kita mau menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pun kan mungkin juga ada kekhawatiran di sementara pihak gitu ya. Tetapi faktanya kan jadi ibu kota juga ya. Mungkin sama dengan saat ini kita menetapkan veracity atau ibu kota Nusantara itu, mungkin ada sebagian yang masih mengkhawatirkan atau mungkin bahkan menyangsikan. Tapi karena sudah merupakan ketetapan ya, kita berusaha untuk bersama-sama mendukungnya supaya bisa terjadi atau terwujud ibu kota tersebut. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, memang ada banyak tantangan. Dan itu sudah disampaikan dalam berbagai pertemuan, sudah sering kali disampaikan. Tantangannya apa? Yang pertama tentu saat ini sudah terjadi banyak tumpang tindih kawasan dan perizinan. Jujur saja memang spekulan-spekulan tanah, spekulan lahan itu ini mulai bermunculan memang. Ya, saya juga pernah ditawari, tapi saya sudah tahu ini bakal repot ini, oleh karenanya maka enggak saya terima. Banyaklah claiming yang tadinya tidak pernah muncul dahulu, itu kemudian muncul. Dan saya kira ini sesuatu perkembangan yang sudah bisa diduga ya, karena memang yang namanya sumber daya itu tadinya adalah ya elemen-elemen ekologi yang kemudian memiliki nilai. Kalau sudah ada nilainya itu menjadi rebutan gitu ya. Apalagi tanah ya, lahan. Itu sudah mulai muncul spekulan-spekulan. Lalu okupasi juga, lalu claiming yang mengatasnamakan sebagai masyarakat adat. Ya, karena memang saya kira saudara-saudara kita dari masyarakat adat itu punya pengalaman yang kurang menyenangkan lah di masa lalu ya.
yaitu pada saat mereka merasa bebas sebelum adanya perizinan usaha, tapi kemudian setelah turun perizinan usaha khususnya di bidang kehutanan. Mengapa saya katakan di bidang kehutanan? Karena memang kawasan hutan di Indonesia itu mencakup 60-70% luas daratan Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagian besar daratan Indonesia itu dia merupakan kawasan hutan. Nah, di sana tadinya secara bebas atau secara tradisional memang sudah dijadikan sebagai Lebensraum, living space, ruang hidup dari masyarakat. Tapi dengan adanya perizinan usaha, maka ada keterdesakannya mereka. Jadi pengalaman itu yang masih terus menjadi pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat pribumi atau masyarakat hukum adat ini atau masyarakat adat ini, sehingga pada saat IKN itu berdiri, mulai muncul kekhawatiran tersebut, sehingga penguasaan-penguasaan yang tadinya tidak pernah muncul ke permukaan itu menjadi muncul. Lalu kemudian juga ada kekhawatiran kemungkinan degradasi atau deforestasi emisi GRK, atau gas rumah kaca. Mengapa bisa terjadi begitu? Ibu Bapak Saudara sekalian, mungkin dari sisi konsep sudah tadi dicanangkan ya, bahwa kita akan mengurangi emisi dan sebagainya. Tetapi saya kira kita semua memahami, kalau dibangun yang namanya ibu kota negara, maka ada bagian-bagian yang mungkin uncontrollable, yang sulit dikontrol, katakanlah begitu. Yaitu apa? Misalnya perkembangan demografis, kehadiran manusia, peningkatan kebutuhan. Yang demikian itu kan kadang-kadang serba sulit ya. Karena bagaimanapun juga mereka juga masyarakat Indonesia gitu. Nah, yang begini memang yang perlu dipersiapkan ke depan. Karena kemungkinan kalau sudah semakin banyak orang datang, ya sama dengan Jakarta sekarang lah. Dulu kan tidak sebanyak sekarang populasinya, tapi begitu ada yang pindah ya, termasuk itu yang pindah dari Semarang ke Jakarta itu termasuk menambah jumlah populasi kan. Ya, itu sama nanti juga akan begitu terjadi di ibu kota Nusantara. Lalu kemungkinan karena akibat alih fungsi ya, jadi yang lahan berhutan menjadi yang tidak berhutan, lalu maka akan ada juga kehilangan beberapa jasa ekosistem. Lalu kemudian juga kekhawatiran keanekaragaman hayati juga akan rusak, dan bahkan akan muncul jenis-jenis invasif. Invasi itu jenis-jenis yang justru berasal dari luar. Jenis-jenis tanaman yang misalnya berasal dari luar itu yang kemudian akan mengacaukan keanekaragaman hayati asli dari ekosistem hutan yang ada. Jadi kekhawatiran ini tentu ada. Meskipun memang, memang ada upaya-upaya untuk menghadapi isu-isu tersebut. Tapi merealisasikan rekomendasi yang diberikan pun juga bukan perkara yang mudah. Contohnya adalah kelembagaan pengelolaan, termasuk untuk mengelola hutannya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Misalnya apakah sebagai daerah khusus juga bisa membangun yang disebut misalnya dengan KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kalau di daerah lain bisa dia. Tapi kalau khusus itu tentu akan berbeda gitu. Padahal kalau untuk kawasan hutan, KPH ini merupakan unit kelola yang paling di ujung tombak. Dan ini yang jadi pertanyaan. Atau misalnya untuk mengakomodir jasa ekologi dan ekosistem. Ini juga bukan hal yang mudah gitu. Kalau ingin mencoba mengalihkan dari hutan tanaman menjadi hutan sebagaimana hutan asli, tentu ini membutuhkan efforts yang sangat besar. Karena nggak mudah, saya katakan tadi, kalau areal sudah terdegradasi, untuk bisa mengembalikan dalam bentuk ekosistem yang asli itu tentu membutuhkan waktu yang amat sangat panjang. Ya. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita lihat areal-areal bekas tambang lah saat ini. Kalau sudah dia bolong, ya sudah dia menjadi suatu kolam yang sangat luas dan dalam, tentu bisa mengembalikan dalam bentuk aslinya kan nggak mudah itu. Ya, reklamasi yang dilakukan juga membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Ya. Jadi ini satu pertanyaan-pertanyaan yang tetap masih akan bertahan di benak kita. Lalu pemantapan kawasan, itu juga bagian yang mungkin perlu diperhatikan karena yakin bahwa tumpang tindih kawasan pemilikan, penguasaan, pemilikan itu tentu juga akan banyak terjadi akan di sana. Ya, termasuk tadi saya katakan rehabilitasi kawasan terdegradasi bukan hal yang mudah. Walaupun sekarang pihak pemerintah sendiri sudah mempersiapkan persemaian yang sangat luas, ya bahkan bisa menghasilkan jutaan bibit untuk ditanam. Tetapi untuk bisa menjadikan atau sukses dalam merehabilitir lahan-lahan terdegradasi itu tentu membutuhkan satu upaya yang keras. Ya. Pengalaman kita selama berpuluh tahun
kegiatan pengusahaan hutan itu boleh dikatakan jumlah yang berhasil direhabilitasi dari jumlah atau luasan yang ditebang itu kan nggak sebanding, masih sangat kecil. Jadi memang mungkin menanamnya bisa, ya, tumbuhnya mungkin kita masih perlu pertanyakan, apalagi kok tanpa perawatan. Jadi merawat area yang begitu luas juga bukan hal yang mudah. Jadi begini-begini ini yang sebetulnya ada rekomendasi yang bisa diberikan, tetapi untuk merealisasikan rekomendasi tentu membutuhkan satu upaya yang sangat keras. Lanjut. Ini sedikit lagi nih. Nah, ini coba ada diametral juga kehidupan perekonomian di lokasi IKN itu, yaitu antara masyarakat yang masih bersifat subsisten, ya, asal hidup begitu, dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang berskala luas, ya, baik kehutanan, pertambangan maupun perkebunan. Itu Ibu Bapak semua bisa lihat tuh. Itu potret saat ini di Kalimantan secara umum, Kalimantan Timur secara khusus, dan mungkin ada sebagian yang berada di lokasi itu gambaran kegiatan yang terjadi seperti itu, gitu ya. Ya, walaupun mungkin yang di kawasan IKN ini relatif dia mungkin tidak begitu besar, tapi kalau terjadi seperti ini coba kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa menyelamatkan flora fauna, gitu ya. Itu kan pertanyaan yang tentu masih membutuhkan diskusi yang panjang di antara kita. Sementara masyarakatnya sebagian, khususnya mereka yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kegiatan skala besar, tentu kehidupan mereka masih bersifat subsisten seperti itu. Lanjut. Nah, oleh karenanya maka menurut pandangan saya, ya mungkin ini sangat subjektif, ini bisa diperdebatkan, maka untuk bisa mewujudkan yang namanya forest city itu membutuhkan tidak hanya kecerdasan, tapi juga yang penting adalah kedisiplinan, kesabaran, dan bahkan juga ketegasan. Ketegasan dalam arti kata law enforcement juga harus dilakukan, gitu loh. Karena kok tanpa ada law enforcement, tentu upaya untuk melindungi atau menuju kepada pencapaian tujuan tentu tidak akan mudah. Ini yang beberapa hal yang perlu diperhatikan, karakteristik daripada ekosistem hutan tropis lembab, perekonomian negara yang masih bertumbuh pada sumber daya alam. Ya kan, Indonesia ini masih ekonominya akan natural resource based, ya, jadi berbasis pada sumber daya, baik negaranya maupun masyarakatnya masih bergantung. Kan berbeda dengan Singapura atau Jepang, ya, yang sudah pada aspek teknologi, jasa, ya, kemudian perdagangan, industri dan sebagainya. Maka kita masih betul-betul bergantung pada sumber daya alam. Lanjut. Lalu kemudian juga bagaimana cara kita bisa, karena kita kan sulit, ya, kita diminta hidup di tengah hutan, ya, itu, tapi kita akan memanfaatkan teknologi yang modern, yang mutakhir. Itu kan keinginannya begitu. Dan menggabungkan antara yang alami, artificial ini kan bukan hal yang mudah, gitu. Membutuhkan juga perubahan perilaku manusianya juga, kemampuan untuk bisa beradaptasi tadi, itu yang kemudian menjadikan sesuatu yang perlu menjadi catatan, gitu. Lalu kemudian adalah tuntutan secara global bahwa kita tetap akan memelihara alam itu yang disebut dengan living with nature itu membutuhkan juga, atau ada juga tantangan, jangan sampai itu kemudian juga menegasikan apa yang keberadaan daripada nilai-nilai yang sudah positif yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir ini yang mungkin perlu menjadi catatan kita bersama adalah bahwa perkembangan atau perubahan alam itu tidak lebih cepat daripada perubahan sosial ekonomi masyarakat, gitu. Dan ini berkembang cepat. Pengalaman kita dengan wilayah di Afrika dan sebagainya, yang namanya penggurunan itu jauh lebih cepat akibat dari perkembangan sosial ekonomi daripada, ya, bencana alam dan sebagainya, ya. Jadi ini yang mungkin perlu juga kita perhatikan, karena kalau tidak maka kita mungkin berhasil mewujudkan di tahap awal, tapi dalam merawat itu tetap menjadi forest city itu tidak mudah, ya. Dan ini perlu diantisipasi dan membutuhkan kerjasama yang sangat erat antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik, gitu, kata Bu Prof, misalnya sebagai pemantik. Jadi silakan saja kalau ada hal yang ingin ditanyakan, saya akan stop screen dulu, mudah-mudahan atau bukan, ya, ini yang dari operator, ya. Jadi saya persilakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak saya tunda sampai saya bisa dapat jawabannya. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Prof. Agung, Prof. Ari. Maaf, Prof. Agung, saya diminta untuk memandu diskusi hari ini. Silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agung, banyak sekali materinya, dan itu merupakan gambaran Polres City ke depan, dan juga gambaran tentang ibu kota negara kita yang baru, ibu kota Nusantara. Itu gambarannya, dan kira-kira ke depan itu seperti itulah wajah ibu kota negara kita Nusantara, yang harapannya itu di Kalimantan itu bisa terrealisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman-teman saya persilahkan untuk bertanya, berdiskusi dengan Prof. Agung dalam rangka mengembangkan gambaran awal tentang wajah ibu kota negara kita tadi. Silahkan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Prof. Agung. Silakan. Mohon nama sama lembaganya supaya saya kenal sekalian. Baik, silahkan disebutkan nama dan lembaganya. Ya, Mas Toto, silahkan. Oh ya, oke. Langsung, Mas. Dokter. Baik, terima kasih saudara moderator, Prof. Agung, Prof. Ari, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu teman lama, bisa kita berdiskusi bersama-sama, tapi beda kajian, tapi ya enggak apa-apa. Terima kasih Prof. Agung. Beberapa hal telah disampaikan menjadi, tadi Prof. Agung mengatakan apakah nanti kalau mohon maaf saya katakan dengan rezim yang berbeda, apakah itu tetap jalan atau tidak gitu. Tetapi karena ini itu sudah menjadi keputusan negara kita, sudah menjadi sebuah regulasi, sudah menjadi undang-undang bahwa IKN dengan program yang telah ditetapkan. Nah, dari dampak-dampak itu, Prof, tadi Prof. Agung juga sudah mengatakan law enforcement. Saya tertarik dengan itu karena apa? Di negara kita ini, mohon maaf, kadang-kadang programnya dilaksanakan dulu, undang-undang atau regulasinya menyusul gitu. Jadi nyambut gawe sik ning regulasi ning kose gitu. Ini sering terjadi seperti itu. Nah, yang menjadi pemikiran saya secara pribadi kaitannya tadi dengan rencana tata ruang kota dan wilayah. Tentunya ini berkaitan dengan sebuah regulasi Undang-Undang 26 tahun 2007. Nah, tentunya kalau kita akan merubah sebuah kawasan, itu akan merubah rencana tata ruang dan tata ruang wilayah masing-masing. Turunan dari undang-undang tentunya ada peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota yang melatar belakangi dari rencana tata wilayah kota itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu sudah dipikirkan, apakah sudah dilakukan kajian-kajian tentang perubahan rencana tata ruang itu yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah, tadi Prof. Agung kaitannya dengan fungsi hutan ya. Fungsi hutan itu ada fungsi industri dan pencegahan lingkungan. Artinya pencegahan banjir dan lain sebagainya. Dan menyangkut tentang peradaban sosial juga, sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang sangat menarik. Apakah dengan IKN ini ada sebuah kajian, tentunya mungkin melalui naskah akademik atau apa, atau penelitian apa, yang mengatakan bahwa dengan berubahnya fungsi tadi, fungsi hutan yang industri maupun fungsi hutan yang lain, itu akan berpengaruh enggak dengan faktor sosial kemasyarakatan tadi yang saya sampaikan. Tentunya, kalau kembali tadi Prof. Agung sudah mengatakan law enforcement, saya sependapat dengan itu.
Jangan-jangan nanti apa namanya suudon sajalah. Orang Indonesia itu kan kadang-kadang oke suudonnya timbang orane gitu. Nah itu yang berkaitan. Payung hukum apa nanti yang akan mendasari hal-hal yang demikian? Perubahan struktur dan kulturnya. Kalau saya boleh meminjam dari sebuah teori hukumnya, di dalam Friedman itu ada substansi, struktur dan kulturnya dalam kita menentukan sebuah regulasi. Apakah itu sudah menjadi satu kajian tertentu? Kalau levelnya nasional tentu itu sudah mungkin insya Allah sudah dilakukan. Jadi itu Prof. Agung beberapa hal yang menjadi kajiannya Prof. Agung di bidang kehutanan. Tentunya kalau orang kehutanan itu kalau hutannya dibabat itu nangis gitu ya Prof. Nangis. Jika ada reboisasi, reboisasi itu kan tanaman kembali berapa tahun kita akan menunggu. Persoalannya sekarang kita sudah oversweet ya, oversweet itu oversweet. Apakah nanti pembibitan itu kita bisa menikmati atau tidak, wallahu alam itu. Ya. Nah, kalau mungkin Prof. Agung secara teori hutan jati itu tumbuh bisa sekian puluh tahun baru kita tebang itu. Nah kalau kita misalkan 20 tahun lagi itu kita sudah tuno-tuno ya Prof. Ari ya. sudah Ya, anak sama putu yang ngurusin. Jadi ini satu ilmu yang menarik sebenarnya Prof. Agung. Jadi saya tambah ilmu dari Prof. Agung, walaupun sering ketemu nih jarang berdiskusi semacam ini secara panjang lebar gitu. Ilmu yang bermanfaat di luar konteks bidang ilmu saya. Seringnya Prof. Agung, semoga bermanfaat dan sukses, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Dr. Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dosen Silakan takutnya Prof. Agung langsung ditanggapi. Iya, dosen takutnya angel-angel. Oke, yang pertama yang perlu dipastikan adalah bahwa seluruh masyarakat yang ada di Kaltim ya, di 10 kabupaten kota dan provinsi tentu saja itu mendukung itu jelas gitu ya. Dan dukungan itu saya kira tidak perlu diragukan lah. Dan kalau mendukung tentu juga sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan. Termasuk tadi, kalaupun harus ada melakukan perubahan tata ruang. Tapi sebenarnya tata ruang itu kan setelah kita menetapkan KLHS-nya, kalau yang saya tahu begitu. Jadi kajian lingkungan hidup strategis itu sudah harus ditetapkan. Dokumen itu sudah harus ada. Gitu. Dan KLHS untuk IKN-nya sudah ada. Tinggal yang nanti yang punya provinsi, kabupaten, kota itu akan akan menyusul gitu ya. Sebagian mungkin sudah mempersiapkan diri kan, toh tata ruang pun juga akan selalu ditinjau. Secara periodik pasti ada tinjauan karena tidak ada sesuatu yang sifatnya statis kan, dia pasti dinamis sekali dan dinamika itu membutuhkan revisi. Jadi automatically sebetulnya kalau ada IKN yang akan hadir, tentu setiap kabupaten kota dan provinsi sekalipun tentu akan meninjau ulang tata ruangnya dan itu didahului dengan penyusunan KLHS-nya, ya kan gitu. Misalnya KLHS, tata ruang, baru kemudian rencana pembangunannya, RPJMD kah, misalnya seperti itu ya. Itu yang akan dilakukan. Atau RPJPT-nya bahkan yang jangka panjang juga, RPJP-nya maksud saya. Ya. Jadi pasti Pak Toto, jadi saya kira itu akan dilakukan untuk perubahan itu. Karena konsekuensi logis. Karena saya katakan tadi juga bahwa 45 desa yang berada di dalam wilayah IKN itu pasti dia akan masuk ke daerah khusus ibu kota Nusantara tersebut. Tidak akan lagi menjadi warga dari kabupaten kota yang ada. Itu pun membutuhkan perubahan juga, perubahan administrasi juga kan. So itu ada sesuatu yang logis. Yang kedua adalah mudah-mudahan yang menjawab pertama ya. Nanti silakan kalau fungsi sosial budaya, ya saya kira Prof. Ari juga saya kira mungkin bisa menegaskan bahwa yang namanya budaya itu juga tidak pernah statis, dia dinamis gitu loh. Dia selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, bahkan fisik sekalipun dia juga menyesuaikan diri. Jadi perubahan sosial budaya ini juga pasti akan berubah dan perubahan itu sesuatu sepanjang dia tidak menghilangkan nilai-nilai positif. Dan yang kedua yang sangat penting tentu harus melalui
pengetahuan dan persetujuan masyarakat, ya. Jadi kalau kita di luar itu ada yang namanya prior and informed consent. Jadi suatu perubahan itu membutuhkan partisipasi, keokean dari masyarakat supaya mereka tahu bahwa mereka akan berubah. Itu juga mereka harus selalu diinform, ya, diinform supaya mereka dengan sadar bahwa mereka akan berubah. Dan itu saya kira sedang banyak kajian dilakukan, termasuk kami di Unmul sudah melakukan banyak atau sedang melakukan banyak kajian. Bahkan dalam rangka Unmul 60 tahun ini kita akan menerbitkan beberapa kajian yang terkait dengan lokasi IKN juga. Mudah-mudahan segera selesai bukunya. Kita juga lakukan. Tetapi sekali lagi itu tentu saja sifatnya sebagai sebagai masukan, ya. Jadi masukan yang berbasis pada hasil kajian ilmiah yang memang secara peraturan perundangan dibutuhkan juga itu, ya. Dan itu nanti akan menjadi landasan bagi aturan. Kalau saat ini Pak Toto, saya kira kita relatif aman lah perasaan saya. Karena saya tahu Bapak bidangnya hukum, ya. Kalau undang-undang itu secara hierarki peraturan perundangan, ya, Undang-Undang 11 ya, 2012 undang-undang ya, sekitar itu kan dia levelnya tinggi itu. Setelah Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang. Jadi posisi itu membuat relatif aman lah. Yang dibutuhkan sekarang justru di peraturan pemerintahnya dan peraturan daerah yang bisa mendukung supaya undang-undang itu tetap terjaga. Nah, kalau dari sisi itu mudah-mudahan itu undang-undang yang ada, ya, undang-undang mengenai IKN itu sudah bisa digunakan sebagai landasan payung hukum untuk menerbitkan yang lebih bersifat operasional di tingkat di tingkat peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah fungsi hutan. Yang perlu diketahui bahwa hutan beda dengan tambang. Hutan itu sifatnya adalah renewable, dapat diperbaharui. Tapi untuk bisa dapat diperbaharui itu, dia tergantung dari upaya kita. Yang saya khawatirkan tadi adalah kalau kita ingin persis sama dengan aslinya, tentu sulit gitu loh. Tapi kalau dari sisi yang kita arahkan adalah pada fungsinya, insya Allah kita masih bisa. Tapi kalau orang Jawa, orang Semarang bilang plek gitu ya, persis plek, nah itu yang mungkin agak sulit. Tapi kalau kembali pada fungsinya atau mendekati dari aslinya, itu kita masih bisa lakukan. Kalau tambangan nggak bisa. Tambang itu non-renewable. Jadi tambang itu hanya bisa dihemat gitu ya, sumber daya alam yang dapat dia. Tapi kalau hutan itu insya Allah dia bisa. Nah, dengan kembalinya melalui proses suksesi maupun melalui regenerasi buatan itu diharapkan nanti faunanya juga menyusul. Ini saya lihat itu benar itu jadi memang dia fauna yang ada tadi ada gambar bekantan, ada burung enggang ya. Itu tadi sudah disampaikan, saya kira itu betul. Saya kira gitu Pak Toto Tumangkar. Jadi saya memang bukan pelaku aktif di dalam ya, karena yang ini. Tapi paling tidak sebagai orang yang mempelajari mengenai hutan dan juga terlibat dalam banyak bidang sosial dan ada beberapa kegiatan yang ada di lokasi, paling tidak saya bisa memiliki lah semangat bahwa secara konsep oke, ya, tinggal komitmen, ya ini yang dibutuhkan, komitmen untuk yang kuat untuk bisa merealisasikan itu, termasuk kalau ada perubahan tadi dikatakan adanya pergantian rezim gitu, itu juga harus tetap ada. Karena sekali layar terkembang kan kita nggak akan mungkin kembali ke buritan kan, kita tetap harus maju dulu gitu. Apa yang terjadi itu milik kita bersama loh. Itu ibu kota negara itu, jadi itu ibu kota kita. Jadi saya selalu bilang saya akan jadi cowok ibu kota nanti gitu. Baik, saya kira gitu kira-kira jawaban saya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Prof. Agung. Jadi Ya. dapat kita garis bawahi bahwa dari jawaban Prof. Agung tadi ada dua hal penting. Yang pertama adalah komitmen untuk keberlanjutan IKN ini. Yang kedua adalah political will, jadi kemauan politik semua stakeholder yang ada di negeri ini ke depannya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Bu Epa, dipersilahkan. Silakan Bu Epa. Terima kasih Pak Okta. Ya. Belum angkat tangan sudah dipersilakan. Apa? Lanjut. Ya, makasih begitu bagus materi dari Bapak. Oke, makasih. Hilang suara. Suaranya Bu Epa.
Orang Jambi itu. Oh, Di Sulawesi, di Sumatera ini. Sumatera. Sementara Bu Epa ada gangguan jaringan, mungkin teman-teman yang lain silahkan. Pak Riki, dipersilahkan. silakan Pak Riki. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Prof. Agung, Prof. Ari, dan Pak Oktav yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bertanya atau menanggapi. Sangat bagus kajiannya tentang ibu kota negara, di mana Indonesia memang sebetulnya sudah butuh yang namanya ibu kota baru ya, karena Jakarta sudah kredit dari segi segala macamnya. Ya, IKN itu memberikan solusi pemindahan ibu kota dengan konsep yang mungkin yang bagus, namun banyak sekali kekhawatiran ketika pemindahan ibu kota negara ini hanya sebatas alat politik semata. Nah, tentunya banyak sekali pertentangan-pertentangan yang dihadapi ya, khususnya di masyarakat, bahkan para birokrat kita pun menanggapi tentang IKN ini tidak sama, bahkan ada yang pesimis. Nah, tadi dikatakan oleh Prof. Agung bahwa IKN ini sudah dibuat regulasinya, sehingga siapapun nanti presiden yang akan terpilih setelah Bapak Jokowi, tentu IKN ini harus tetap berjalan, betul ya Prof ya, Prof Agung? Ya. Nah, saya kira seberapa besarkah peranan masyarakat adat di sana, kelestarian masyarakat adat di sana, terutama tentang tanah ulayat itu. Tentu ini akan memberikan dampak-dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat lokal, di mana tanah-tanah adat ini akhirnya kan terambil atau tercerabut. Nah, kalau menurut Prof. Agung, bagaimana perlindungan ini, terutama bagi masyarakat-masyarakat lokal yang, mohon maaf ya, secara pendidikan, mungkin secara ekonomi yang masih jauh di atas rata-rata. Nah, tentu dengan adanya pemindahan ini tentu nanti akan menimbulkan kesenjangan sosial baru di masyarakat. Nah, ini bagaimana kira-kira dampaknya, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sebelum Riki. dilanjutkan ke Prof dulu, mungkin Bu Epa ini sudah bergabung kembali. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ke Bu Epa. Silahkan Bu Epa. Prof, tadi ada kesalahan. Ya, saya mau lanjutkan tadi tentang konsep pandangan Bapak terhadap konsep budaya, terhadap bagaimana tadi Pak Riki juga sudah saya dengar tentang konsep budaya identitas terhadap bangsa. Di kita ini kan berbagai macam aneka ragam budaya, yaitu dari seluruh Sabang sampai Merauke sampai 1239 warisan budaya. Apakah dalam konteks pandangan Bapak ini melihat perkembangan dari IKN yang ada di Kalimantan itu bisa tercapai tidak pada tahun 2045 untuk proses itu sendiri, untuk tingkat kemajuan baik dalam smart city, di dalam konteks-konteks yang lainnya. Di situ saya lihat pandangan Bapak terhadap konteks pertumbuhan dari segi pertumbuhan ekonominya maupun dari segi sarana dan prasarana di dalam strategi pencapaian dari IKN tersebut. Itu aja mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Ya, baik, makasih Bu Eva. Saya udah pernah tengok sampai ke Bungo ini. Jambi saya udah pernah mampir ke Bungo. Ya, saya kira Pak Riki background-nya apa ya kalau boleh tahu saya? Pak Riki? Ya, saya dokter ilmu sosial, Prof. Ya, tapi nggak background sebelumnya? Saya di pendidikan kewarganegaraan. Oke.
Ya, saya kayaknya. Baik, saya kira begini ya, saya hampir mirip nih sebetulnya ya. Kalau dikatakan optimis apa enggak, nah ini kan saya katakan tadi saya bukan main actor ya di situ. Saya hanya sebagai pengamat dari luar. Mungkin yang lebih kita bisa memastikan untuk optimisme itu tentu setelah pergantian pemerintahan 2024. Kalau sekarang kan kita melihatnya dari sisi landasannya ada dalam level undang-undang. Jadi sudah cukup kuat itu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah melihat dari komitmen pemerintah Provinsi Kaltim sendiri yang sangat mendukung terbentuknya itu, dan juga pemerintah kabupaten kota yang selama ini yang saya ketahui adalah mereka sangat mendukung. Kekhawatiran yang disampaikan tadi baik oleh Pak Riki maupun Bu Eva itu tentu ada. Gitu. Bagaimana pengakuan dan pelindungan terhadap masyarakat pribumi atau masyarakat hukum adat, katakanlah begitu. Memang saat ini kajiannya belum selesai, tapi dipastikan bahwa itu juga merupakan bagian yang tidak mudah. Mungkin lebih mudah membangun fisiknya, itu jauh lebih mudah mungkin. Tapi untuk bisa mendapatkan katakanlah kesesuaian, harmonisasi daripada pandangan, itu tentu tidak mudah. Sebetulnya tidak hanya yang bersifat vertikal saja, tapi tentu horizontal. Maksudnya adalah antar kelompok-kelompok masyarakat yang di sana pun juga membutuhkan satu komunikasi dan kesepakatan yang tentu tidak mudah. Saya katakan tadi secara dari aspek demografis memang jumlah mayoritas yang dari sisi jumlah populasinya memang yang lebih banyak adalah migran ya, masyarakat dari luar. Tetapi tidak berarti bahwa dari sisi claiming itu juga lebih sempit gitu loh. Claiming itu bisa lebih, misalnya tanah ya, claimingnya bisa lebih luas juga. Nah ini yang sekarang sedang didata dengan betul-betul, termasuk di Kementerian Kehutanan sendiri juga mencoba untuk mendata di samping Bappenas dan sebagainya ya. Karena memang saya juga pernah kemukakan di hadapan Bu Menteri juga bahwa ini bagian yang sangat krusial gitu loh. Karena untuk bersepakat dengan alam kita masih bisa, karena nggak akan mungkin dibantah. Karena bersepakat dengan manusia ini kan kadang-kadang nggak mudah. Tapi sekali lagi pengalaman pembangunan di Kaltim yang memang memanfaatkan sumber daya alam dan juga sebagian mungkin juga akan mengenai dari aspek-aspek aspek sosial budaya ini kan sudah bukan pengalaman pertama lah. Sejak tahun 70-an tuh sudah ada industrialisasi sumber daya alam di Kalimantan Timur. Jadi pengalaman itulah yang kemudian menjadikan bagian dari modal untuk bisa berbicara. Yang paling penting adalah proses pembicaraan harus dilakukan. Dan yang saya lihat dalam beberapa pertemuan mungkin masih perlu ditingkatkan, pembicaraan itu ada. Beberapa tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk terlibat di dalam pendiskusian. Tapi sekali lagi saya setuju, ini tidak mudah ya. Tapi kalau ditanya optimisme, saya optimis karena sudah menjadi undang-undang. Tapi akan lebih optimis kalau sudah ada komitmen dari nanti pemerintahan di tahun 2024. Kan ini targetnya 2045 nih. Kalau 2024 itu sudah nampak gitu ya, komitmennya ada, ya kita bisa mengatakan lebih optimis. Kan dekat-dekat lagi nih, sabar 2 tahun lagi lah. Cuma saya masih ingat ya satu pepatah, good beginning is half done. Kalau sudah diawali dengan sesuatu yang bagus, itu sudah menjadi suatu keberhasilan. Kalau kita pesimis di saat awal, ya nggak akan pernah bisa jalan. Karena segala sesuatu yang dirancang pasti selalu cenderung untuk lebih banyak ditolak gitu daripada untuk saat ini kita memandangnya konsepnya dari sisi konsep ini bagus lah ya, konsep bagus. Walaupun kita masih sanksi apakah risiko-risiko yang akan muncul untuk mampu diatasi, ataukah komitmen yang sudah dinyatakan itu betul-betul akan dipenuhi. Yang gitu-gitu yang tetap ada di kita dan itu wajar-wajar sekali. Bahkan saya pun secara pribadi juga seringkali menanyakan, ini benar apa enggak ya, ini kira-kira akan betul apa enggak ya, kan masih ada juga seperti itu. Tapi dengan landasan tadi saya katakan, sudah menjadi suatu peraturan perundangan, kita agak tenang. Karena agak aman nih, kita udah agak secure nih. Nanti kalau sudah 2024, komitmen itu tetap ada dan besar, bahkan lebih besar, maka kita akan bisa semakin meyakini bahwa memang kita harus pindah gitu. Mungkin yang pindah bisa jadi cuma pusat pemerintahannya saja, tapi pusat ekonomi dan sebagainya masih tinggal di Jawa atau di Jakarta, saya nggak tahu. Walaupun salah satu tujuan pembangunan IKN ini adalah supaya ada pemerataan pembangunan termasuk ekonomi, baik antara wilayah timur dan wilayah barat gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu, saya mengatakan itu kayak burung Garuda itulah lambang negara kita.
itu di tengah-tengah, lalu sayap kiri, sayap kanannya itu bagian kiri, bagian timur, bagian barat itu ada di. Jadi Kalimantan Timur ini kebetulan ada di tengah-tengah dari kepulauan Indonesia itu. Jadi pas saja kalau gitu. Saya kira gitu yang saya bisa sampaikan ya. Dan saya sangat memaklumi bahwa memang kekhawatiran tetap akan ada. Karena memang kita tidak tidak banyak hal yang bisa kita, apalagi kita nggak terlibat langsung ya. Kita sebagai masyarakat yang ada di luar gitu. Jadi kita hanya bisa mengamati saja. Kalau kita terlibat langsung atau baik sebagai decision makers mungkin akan lebih bisa memberi kepastian mengenai langkah. Ya, kita akan lihat aja. Saya kan demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Agung, terima kasih Mas Riki dan Bu Epa. Ini udah ada yang 2 orang yang resen. Silakan Mbak Pika dulu, setelah itu dilanjutkan dengan Pak Lubis. Silakan Bu Pika. Terima kasih Pak Moderator hari ini, Pak Oktav. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Budi, Prof. Ari dan Prof. Teguh. Sebelumnya sudah ketemu di malam kapan itu lewat IG. Saya kebetulan dari Kalsel, Prof, tetangganya. Rinda dari Banjarmasin. Tadi melihat beberapa kali dari yang sebelumnya, termasuk juga dari teman-teman saya, ada kekhawatiran khususnya dari segi budaya gitu ya, bagaimana masyarakat lokal nanti bisa menerima dengan baik juga IKN gitu ya. Kalau urusan pemerintah kita nggak ngurusin ya Prof ya, karena udah diatur oleh Pak Presiden gitu. Kalau saya pribadi sih melihatnya sebagai ya anggaplah masyarakat lokal juga gitu ya, karena saya merasa memiliki dengan Kalimantan gitu ya, daripada dirusak oleh tambang, daripada dirusak oleh penghancuran hutan lagi dan seterusnya, lebih baik memang untuk IKN gitu ya, Kalimantan Timur atau Kalimantan ini, karena itu pasti nanti terjadi pemerataan, kemudian juga pasti akan diperhatikan lebih besar gitu ya, keseimbangan ekosistem dan juga pembangunan infrastruktur dan seterusnya, termasuk juga budaya. Saya rasa untuk masyarakat lokal, masyarakat Dayak, Banjar itu sudah kebal urusan dan mereka sudah cukup berbesar hati dengan para pendatang gitu kan. Pendatang itu sudah cukup banyak di Kalimantan. Khususnya juga di Kaltim ya, apalagi kalau di Balikpapan gitu ya. Mungkin orang yang belum pernah itu hanya membayangkan Kalimantan itu hanya hutan, sungai gitu ya. Tidak bisa berakulturasi dengan para pendatang dan seterusnya. Tapi sebenarnya orang Banjar, orang Dayak itu sudah sangat berbesar hati dan sudah terbiasa dengan akulturasi budaya. Kemudian masyarakat lokal itu juga sudah kebal dengan urusan perebutan lahan. Kita juga sudah mengalami beberapa kali konflik horizontal begitulah, sebutlah kalau misalnya di Kalteng ada konflik Sampit gitu kan, itu kan juga konflik antar budaya Madura dengan Dayak begitu kalau boleh saya bilang. Di Banjarmasin juga seperti itu gitu kan, jadi sudah sering dan kita sudah belajar untuk dewasa gitu ya. Ya mudah-mudahan memang nanti ini juga tidak membuka peluang konflik baru seperti itu, karena bagaimanapun Indonesia itu kan sudah banyak belajar dari berbagai macam konflik budaya yang sudah ada sebelumnya, termasuk juga di Poso misalnya seperti itu, walaupun mungkin beda latar belakang seperti itu. Jadi saya rasa kekhawatiran itu perlu memang diapresiasi begitu ya, artinya itu perhatian lebih dari teman-teman sekalian itu bagaimana agar budaya lokal begitu tidak mudah tergerus, mudah beradaptasi dan seterusnya. Tapi saya rasa itu hanya kekhawatiran orang yang berada di luar Kalimantan seperti itu. Mohon maaf kalau bagi saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan memang ini bisa dikawal dengan betul-betul, konsep-konsep Forest City itu memang betul-betul bisa diterapkan dengan baik, sehingga memang kita yang cinta hutan Kalimantan itu juga dengan adanya IKN itu tidak kehilangan, bahkan mendapatkan keuntungan lebih seperti itu dari pemerintah, dari masyarakat pendatang dan stakeholder lainnya. Izinkan saya untuk membacakan puisi saya tadi, para profesor. Dari bahasa Banjar, baisukan makan nasi kuning. 4 profesor webinar IKN. Hati himung girang gemirang, kami di Kalser parak lawan IKN. Nah, mudah-mudahan juga kecipratan rezeki dari IKN. Terima kasih. Pun. Terima kasih Prof. Nanti jalan-jalan ke Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Mas Lubis. Ya, terima kasih Bang Lubis. Izin Prof, izin Prof Ari, Prof Agung.
Pak Oktav, Iya, makasih. Mungkin mau bertanya ini singkat saja Pak. Ini karena waktunya juga tidak terlalu ini ya. panjang. Kalau saya sih berpikirnya seperti ini, Prof. Eh, karena mungkin saya orang luar dari ini, dari NTB, Prof. Saya orang luar dari Pulau Jawa. Jadi saya berpikir ketimbang kita membangun fisik, saya lebih setuju, lebih sepakat membangun sumber daya. Karena memang ada disparitas antara katakanlah di Pulau Jawa dengan kami di luar Pulau Jawa ini kan sangat jauh, Prof. Sehingga hemat saya anggaran-anggaran negara ini ketimbang harus membangun IKN lebih bagus membangun sumber daya seperti misalnya sekolah segala macam. Ini menurut saya sih pribadi. Terus yang kedua, situasi kondisi hari ini juga kita masyarakat ini menjerit kenaikan harga BBM, pangan segala macam. Ini sangat kita mencekik sekali. Lalu kemudian pemerintah kok tidak punya empati terhadap persoalan rakyat, berpikir tentang pembangunan IKN segala macam. Ini menurut saya nggak urgent. Karena ada skala prioritas menurut saya. Mohon maaf Prof, saya orang sosial, orang politik. Jadi saya berpikir harus punya skala prioritas. Ini rakyat ini sedang dilanda persoalan, terus ekonomi sedang juga tidak baik-baik saja kita seperti ini. Lalu kemudian kita membangun infrastruktur, katakan IKN ini yang menurut saya tidak berpihak, tidak punya empati pemerintah terhadap kami. Karena saya di luar Pulau Jawa, saya merasakan bagaimana mencekiknya ekonomi, Prof. Harga pangan kami petani tidak ada harganya, lalu kemudian pemerintah juga bercerita tentang dunia lain. Nah, bagaimana sinkronisasi antara pusat dengan daerah? Sementara kita berharap kalau ingin membangun negara, bangun mulai dari SDM-nya dikuatkan. Kami diberikan akses untuk bersekolah, pendidikan yang layak. Di kami ini sekolahnya susah, Prof. Apalagi bisa sekolah layak gitu loh. Cerdas. Kalau kami cerdas, insya Allah yang lain bisa cari makan sendiri. Tetapi kalau kami bodoh dalam ketidaktahuan, kita nggak bisa. Sehingga saya masih berpikir IKN ini untuk saat ini mungkin belum tepat menurut saya. Mungkin terima kasih, Prof. Maaf agak tendensius. Ya, Prof. Saya pikir Pak Lubis dari Sumatera ini. Ada dua tanggapan itu, Prof. Ada dua statement yang berbeda, satu pro dan satu agak sedikit kontra lah Pak Lubis ini. Seorang aktivis ini. Jadi Pak Lubis yang bukan marga, Prof ya. Oh, silakan ditanggapi, Prof. Baik, terima kasih. Sayang ya, saya pun juga tidak pernah tahu mengenai struktur misalnya APBN kita ya. Kita kan bisa melihat di situ berapa anggaran yang dibutuhkan untuk IKN atau yang digunakan untuk IKN, berapa yang untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Sayang kita nggak punya dan kita tidak tahu secara detail itu. Dari situ barulah kita akan bisa melihat apakah ada ketimpangan perhatian, tanda kutip ya, ketimpangan perhatian untuk pemanfaatan anggaran negara itu gitu ya. Kalau kita tidak kan kita juga nggak bisa mengatakan bahwa katakanlah misalnya 70% anggaran kita hanya untuk IKN, kan tidak. Saya pikir itu juga perlu kita ketahui dahulu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah, atau mungkin yang perlu kita sampaikan, apa kita masih merasa kita masih mampu dan siap bertahan untuk memiliki ibu kota di Jakarta dalam situasi kondisi yang seperti kita lihat saat ini. Ya, itu kan bagian juga perlu kita pertanyakan. Karena memang untuk membangun ibu kota itu kan tidak dalam waktu yang cepat. Yang itu aja saya katakan tadi, realisasi diharapkan baru betul-betul terwujud di 2045. So, kapan kita mau, kalau kita merasa bahwa kita perlu memang memindahkan, maka itu kapan kita mulai, gitu. Kapan kita mau memulai memikirkan itu. Karena kalau persoalan saja pasti banyak sekali persoalan di negara ini, apalagi kita bukan negara yang betul-betul sudah makmur sekali ya, tapi kebutuhan untuk pindah itu saya kira juga ada. Saya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan apa yang jadi pandangannya Pak Lubis gitu ya. Tetapi itu yang perlu kita lihat. Kalaupun ada, maka kita juga bisa menanyakan kepada diri kita. Pertama satu tadi, kita perlu pindah apa tidak kan gitu. Kalau saya bisa duga mungkin Pak Lubis mengatakan tidak kan tadi gitu. Tapi yang lain yang kita nggak tahu. Yang kedua, kalau kita mau pindah, pindahnya harusnya kemana kan gitu.
Ya, kalau dari sisi saya katakan dari sisi keunggulan, misalnya contohnya adalah di Kaltim itu nggak ada gunung berapi, jadi bahaya atau ancaman misalnya bencana alam khususnya adalah gempa dan sebagainya itu relatif kecil walaupun tentu ada dari Sulawesi ya, tetapi dia kecil. Itu contoh bagaimana kemudian salah satu penetapan mengapa IKN itu perlu dibangun di tempat-tempat yang relatif aman, baik secara fisik, ya, secara alam maupun juga secara sosial. Tadi yang sosial sudah dibahas sama Bu Vika, saya kira memang kita sudah punya pengalaman panjang untuk itu. Jadi memang begitu ya. Jadi yang agak sulit adalah bahwa yang dikatakan prioritas itu apakah betul bahwa itu mengambil sebagian besar dari misalnya APBN kita. Yang saya ketahui juga sumber-sumber pendanaan untuk pengembangan IKN ini tidak semuanya berasal dari APBN. Partisipasi ataupun sumber-sumber pendanaan dari yang lain juga sedang coba digali. Bahkan investasi yang juga diharapkan dibuka untuk dari pihak-pihak non pemerintah ya, dunia usaha juga dibuka untuk itu. Jadi memang saya kira kekhawatiran yang muncul sebagaimana Pak Lubis sampaikan tadi, saya kira bukan kekhawatiran tunggal. Saya kira saya katakan tadi bahwa banyak juga yang memiliki pandangan yang seperti itu, tapi sah-sah saja itu. Tapi intinya adalah begitu sudah ditetapkan ya, maka artinya sudah ada suatu pemikiran ya, minimal walaupun mungkin tidak terlibat semuanya di situ, minimal bahwa sudah ada keinginan bahwa memang kita perlu memindahkan ibu kota. Dan itu bukan pengalaman kita sendiri kan, kali disebutkan oleh tadi atau kemarin ya, Bu Pravari misalnya, Australia itu pindah ibu kota, Jerman pun juga pindah ibu kota setelah bersatu. Jepang juga pindah ibu kota gitu ya. Dan memang tidak semuanya sama dengan ibu kotanya yang lama, tetapi intinya ada kebutuhan untuk memindahkan. Jadi kebutuhan itu yang dilihat ya. Kalau merealisasikannya tentu saya katakan tadi waktunya memang butuh lama. Gitu. Jadi kalau nggak dimulai sekarang mau kapan gitu? Mau kapan lagi nanti pada saat sudah terjadi bencana ya, yang terjadi katakanlah di Jakarta, baru kita merasa kenapa nggak dari dulu-dulu ya kita coba untuk memikirkan untuk memindahkan. Jadi saya kira memulai ini yang sebetulnya perlu kita juga pertimbangkan. Saya kira itu Pak Oktav, saya tidak bisa mengatakan juga, saya tidak bisa mengatakan menentang ya, karena itu pandangan ini negara merdeka, setiap orang boleh menyampaikan pandangannya gitu. Tapi saya mengatakan memang adanya, kita kan nggak pernah berpikir juga bahwa dulu ada keinginan, walaupun sudah lama ya sejak zamannya Soekarno dan sebagainya dipikirkan, bahkan zaman SBY pun juga berpikir mau memindahkan ke luar kota Jakarta kan juga ada juga. Dan baru zamannya Jokowi ini kemudian coba direalisasikan. Dan selalu ada pro kontra itu biasa, yang biasa saja. Kita lihat saja lah, paling tidak di tahun 2024 itu apa yang terjadi. Apakah keputusan pemindahannya akan berlanjut, apakah tidak, kita tidak bisa memastikan sekarang. Tapi dengan adanya dia sebagai undang-undang, maka diharapkan konsistensi akan tetap ada. Karena investasi yang ditanamkan juga sudah cukup besar, termasuk investasi dalam konteks untuk merangkul masyarakat di Kalimantan Timur ini. Itu investasi juga itu. Ya, mereka bisa menerima dengan dukungan untuk pemindahan ini. Begitu. Itu Pak Oktav, Pak Lubis, Pak Bu Vika, mudah-mudahan ya, sekali lagi saya apresiasi aja terhadap semua pandangan mengenai pemindahan ini. Ya, terima kasih Prof. Agung. Sebelum ke teman-teman yang lain, mungkin juga saya ingin minta pandangan Prof. Agung tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah rencana IKN hari ini itu seperti apa, Prof? Apakah untuk 100 tahun atau 200 tahun ke depan itu benar-benar mampu mewujudkan ekspektasi kita bahwa ini benar-benar nanti ke depan tetap menjadi Forest City dan lain sebagainya. Gitu, Prof. Ya, kalau sampai 100 tahun, wah kelamaan lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi perkembangannya. Karena komitmen untuk tetap mempertahankan daya dukung maupun daya tampung itu kan juga nanti akan mempengaruhi yang 100 tahun tadi. Tapi minimal dengan KLHS yang ada saat ini sepertinya masih oke lah. Jadi carrying capacity misalnya dari sisi daya dukungnya itu masih mampu untuk bisa mewujudkan kehidupan yang sehat, itu masih menurut draft
KLHS-nya maksud saya itu kita bisa mengatakan masih oke. Tidak akan mungkin dimulai suatu proses pembangunan kalau hitungan itu tidak ada dulu gitu. Tapi jangan 100 tahun Pak Octav, kepanjangan nanti nggak tahu yang terjadi 10 tahun dan 5 tahun yang depan aja kita masih belum bisa ketahui. Namanya politik kan biasa ya, Bapak Ibu sekarang lebih tahu lah. Bisa gonta-ganti itu, berubah-ubah. Ya, antara pagi sama sore aja bisa ganti kan, bisa berubah kan. Jadi gitu lah. Terima kasih, Prof. Agung. Silakan untuk teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan atau ingin berbagi pengalaman dengan kita di sini, dipersilahkan. Saya tadi ada melihat Pak Andi. Oh ya, monggo. Pak Andi. Yang di chat nggak ada yang bertanya ya? Nggak ada ya. Sementara yang di chat belum ada pertanyaan. Boleh dong Mas. Silakan Mbak Dewi. Ya, makasih ini Bapak sangat-sangat membuka ya. Karena saya itu juga termasuk salah satu yang kalau misalnya IKN benar terjadi ada, saya pengen pindah ke pusat dan juga pengen bekerjanya malah di IKN Pak. Karena jadi cewek ibu kota juga nih. Iya. Sebenarnya karena melihat konsepnya Pak, saya itu melihat konsep yang dibangun terkait masalah pilar IKN ya, waktu itu sempat dibilangin kayak Smart Forest City of Indonesia, bilangnya kayak gitu. Nah, sebenarnya konsep seperti apa sih Pak Smart Forest City ini? Karena kalau yang kemarin-kemarin ya Pak, sempat diceritakan sama teman-teman saya itu nanti di sana semuanya sudah bertenaga listrik, dari mobil nanti listrik, jadi hanya yang disampaikan untuk smart mobility-nya. Nah, tapi bagaimana dengan smart yang lain nih? Karena seperti yang kita tahu, kalau ngomongin smart forest city, lingkungannya juga harus smart dan yang lain-lainnya juga harus dipikirkan. Nah, bagaimana menurut Bapak konsep smart forest city yang diagung-agungkan itu? Apakah itu benar akan terjadi? Karena memang kalau untuk saya membangun suatu kota baru lebih baik daripada memperbaiki. Kalau kayak Jakarta mau dibuat kayak Smart Forest City kayaknya udah nggak mungkin lagi gitu kan Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak sih terkait hal tersebut? Terkait slogan Smart Forest City of Indonesia ini nanti. Okay. Baik. Silakan Pak. Lanjut. Oke. Baik. Saya kira saya katakan tadi ya, kita mungkin masing-masing memiliki bayangan yang berbeda mengenai yang disebut dengan forest city, smart city. Tapi secara konsep dasarnya sebetulnya smart itu lebih mengarah kepada pemanfaatan teknologi mutakhir. Jadi walaupun berada di lingkungan alam, di lingkungan hutan, maka kehidupan tetap harus didukung. Karena kita kan sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0 ini dan society 5.0. Jadi itu disesuaikan dengan pengembangan itu dan juga pengembangan ke depan. Di bayangan saya nanti walaupun kita berada, bayangan saya ya, ini sekali lagi masih bayangan, karena kita semua tidak punya pengalaman apa yang disebut dengan misalnya forest city itu kan nggak ada nih. Contohnya di dunia kalau mau dicari-cari forest city itu di mana sih? Nggak akan ketemu nih. Ya bayangan saya bahwa nanti kehidupan itu sangat ramah lingkungan, tadi termasuk emisi, tidak memotong gunung atau ini tidak mengurangi daya dukung tadi, misalnya erosi, tata air tetap berlangsung dengan bagus, tetapi kehidupan kita akan misalnya terkoneksi antar rumah lah paling gampang ya, antar rumah itu atau antar gedung itu melalui satu teknologi yang tinggi. Lalu juga dihindarkan adanya misalnya yang saya ketahui untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi, tapi sudah semua memanfaatkan kendaraan publik atau umum, sehingga yang namanya polusi akan lebih rendah. Yang gitu-gitu coba ini masih dalam bentuk konsep ya, masih dalam bentuk konsep. Ini coba dirancang yang seperti itu. Tetapi membayangkannya memang akan saya katakan tadi akan berbeda-beda itu. Bahkan mungkin di para ahli pun juga mungkin beda-beda yang disebut dengan forest city itu yang bagaimana sih modelnya. Karena kita memang nggak pernah. Saya belajar mungkin sudah 39 tahun lewat ya. Saya nggak pernah mempelajari namanya. Kalau urban forest ada, hutan kota itu ada. Tapi kalau forest city, itu konsep itu betul-betul juga bukan baru bagi kita yang belajar mengenai kehutanan. Karena ini memang konsep yang tidak mudah sebetulnya. Saya harus akui itu memang tidak mudah. Apalagi menjelaskan mau di dalam
catatan penutup saya itu jelas saya katakan, yang sulit itu adalah mencoba mengcombine antara yang alami dan yang artificial. Mencoba yang tradisional, pola kehidupan tradisional dengan pola kehidupan modern. Itu kan juga tidak mudah itu. Jadi tantangannya memang besar, berat gitu ya. Karena kita keinginannya tidak mengulang kesalahan punya ibu kota yang terjadi perkembangannya seperti Jakarta. Ya. Jadi begitu Bu Dewi, ya bayangan saya adalah kehidupan yang sangat menghargai lingkungan, tetapi mampu memanfaatkan teknologi yang modern. Dan saya kira itu bukan hal yang tidak mungkin ya, karena perkembangan teknologi ini memungkinkan kita dimanapun saja bisa melakukan komunikasi ya. Contohnya adalah seperti itu. Silakan itu Pak Octav ya. Ya, terima kasih Prof. Silakan teman-teman yang lain. Ya. Bu Yuni. Silakan kepada Bu Yuni. Pak Octav ini kayaknya nunjuk aja nih, Bu Yuninya kaget nih Mas. Tapi bagus sih moderator begitu, jadi supaya ada yang tanya. Ya, kepada teman-teman yang lain silakan. Mungkin saya ini Pak Okta mohon tambahan lagi bertanya kepada Pak Prof Mustafa. Bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep apabila illegal logging kehutanan di Kalimantan itu bagaimana? Apakah secara konteks pandangan dari teori hukum, teori kehutanan seperti apa, strategi untuk tercapainya erosi atau illegal logging yang akan terjadi berapa tahun akan datang? Seperti Lombok itu erosi hutannya begitu gundul di Lombok itu. Kalau saya lihat gundul, pohon-pohon banyak yang tidak terawat di dalam proses kehutanannya. Nah, itu udah konsep. Kalau di Kalimantan bagaimana kalau berapa tahun lagi otomatis terjadi infrastruktur yang begitu banyak di Kalimantan, otomatis erosi dari kehutanan itu akan semakin tinggi di situ, erosi itu. Itu yang saya mau pertanyakan, strategi apa yang harus dilakukan oleh pihak kehutanan pada proses itu. Terima kasih. Iya, baik. Gimana Pak Prof? Lanjut dijawab? Lanjut. Oke. Good. Bu Eva, ada yang perlu diketahui, bidang kehutanan saya katakan tadi, dia menutupi atau melingkup 70% lah katakanlah luas daratan kita. Jadi sebetulnya di samping tata ruang yang sifatnya umum, secara regional, sebenarnya di dalam kehutanan sendiri punya yang namanya tata ruang kehutanan, yang tercantum di dalam rencana kehutanan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Itu yang pertama. Artinya secara spasial, secara keruangan, sebetulnya yang namanya kawasan hutan itu ada ditata juga. Di samping tata ruang di luar. Sehingga udah ketahuan nih yang mau jadi apa, jadiin apa, ini boleh apa tidak, ini bagaimana, itu memang ada. Walaupun tentu tidak tutup kemungkinan setiap celah itu memungkinkan ya. Sebagai contoh, kalau ada kepentingan strategis misalnya, disebut sebagai kepentingan strategis itu kan bisa sangat luas tuh ya. Itu memungkinkan untuk misalnya memanfaatkan sebagian dari zona di dalam hutan konservasi, itu memungkinkan juga di dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan konservasi, itu juga ada yang seperti itu ya. Nah, jadi ini yang menjaga itu adalah adanya tata ruang kehutanan. Jadi sekali lagi berbeda dengan sektor lainnya, berbeda dengan bidang lainnya, di kehutanan itu punya. Jadi dia punya dua perencanaan nih, perencanaan regional, pembangunan kehutanan, atau Renstra katakanlah begitu, Renstra kehutanan, dia juga punya yang namanya rencana spasial kehutanan. Di dua dia, dan ini yang pun kemudian diharapkan bisa menjaga. Yang kedua tadi ditanyakan menyangkut mengenai illegal logging. Saya kira illegal logging yang saat ini, sejak diterbitkannya aturan mengenai penanggulangan illegal logging di tahun 2004, sebetulnya jumlahnya sudah semakin berkurang. Ya, justru yang sekarang banyak illegal mining, itu lebih banyak daripada illegal logging. Karena mau logging apa, pohon yang gede-gede juga udah mulai kurang ya. Nah, makanya sebetulnya sekarang sudah mulai berkurang. Tapi pada saat setelah reformasi itu memang banyak sekali yang namanya illegal logging, karena ada euforia reformasi juga.
Tapi yang sekarang sudah mulai berkurang. Ada, tentu ada. Dan itu sekarang keuntungannya lagi bahwa secara kelembagaan, organisasi, sekarang kehutanan sudah memiliki unit pengelolaan hutan di tingkat tapak, di tingkat lapangan. Itu beberapa namanya KPH saya sebut tadi, KPH itu ada di tingkat tapak. Jadi tidak lagi dinas kehutanan mengelola ratusan ribu hektar, enggak lagi. Sekarang dibagi-bagi menjadi unit-unit pengelolaan yang kecil-kecil di bawah KPH. Diharapkan kalau ada yang mengawasi di tingkat tapak, di tingkat lapangan, maka kemungkinan adanya illegal logging itu tidak akan terjadi. Jadi tidak akan terjadi. Itu harapan kita ya, sesuai dengan tugas pokok fungsi mereka. Nah, di IKN wilayah IKN ini tentu juga ada KPH-nya saat ini. Dan juga apalagi sekarang sudah ditetapkan sebagai IKN dengan beberapa prinsip tadi, tentu diupayakan itu bisa tidak terjadi illegal logging. Tapi yang ketiga sekarang kehutanan sekarang punya polisi kehutanan yang cukup lebih keras lah gitu ya. Contohnya adalah kemarin pada saat ada illegal mining, jadi illegal mining di kawasan IKN itu segera ditindak. Karena illegal mining itu banyak juga, kecil-kecil tapi ya cukup banyak, itu ditindak gitu. Jadi tidak dibiarkan lagi, tidak dibiarkan tapi langsung ditindak. Jadi 3 hal itu. Ada tata ruang kehutanannya, ada unit pengelola yang di tingkat tapak, dan yang ketiga ada polisi kehutanan yang sekarang lebih keras, gitu, lebih keras ya. Karena mereka juga dipersenjatai loh. Mereka nggak bawa pentungan aja, mereka juga bawa senjata. Lebih berani lah sekarang. Kalau bawa pentungan aja ya cuma dikepret aja kalau sama para illegal mining. Ya, tapi memang satu hal yang catatan nih ya, pengalaman saya membimbing mahasiswa dulu illegal logging, memang persoalannya adalah dulu justru para illegal loggers ini itu mereka justru yang memberikan penghidupan pada masyarakat sekitar, bahkan kebutuhan kehidupan kayak beras, kayak minyak itu justru pada lokasi-lokasi yang sulit ya dengan aksesibilitas yang rendah, itu justru para illegal loggers yang mungkin sambil merayu mereka memberikan bantuan-bantuan seperti itu, sehingga kadang-kadang sulitnya itu adalah mereka sebagai justru mendukung kehidupan yang ada masyarakat yang ada di situ, sehingga ini yang kadang-kadang agak sulit, justru mereka kadang-kadang seperti terlindungi gitu dulu. Tapi sekarang sudah mulai berkurang kok, nggak akan bisa. Nggak ada juga yang mau ditebang gede-gede, udah pada mulai habis juga. Good. Gimana? Oke ya. Oke, terima kasih Prof. Agung menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Epa tadi. Mungkin saya lanjut kembali. Ini Prof. Agung tadi melihat paparan Prof. Agung tadi, kita melihat bahwa bekas penggalian tambang dan lain sebagainya di sekitar EKN itu masih ada. Berdasarkan pengetahuan Prof. Agung, konsep rehabilitasi terhadap untuk kerusakan lingkungan ke depan dalam rangka mendukung IKN dan juga konsep Forest City ini seperti apa, Prof? Baik, Pak Oktav. Pertama harus saya sampaikan foto yang saya muat tadi bukan foto yang ada di wilayah IKN. Pertama itu ya. Itu contoh saja bahwa ada kegiatan pertambangan. Di IKN tentu ada juga, tapi tidak sebesar itu. Itu memang besar sekali itu karena kalau nggak salah diambil dari, kalau tidak dari Bro, dari Putim. Saya mengambil teman saya itu ya. Jadi itu yang saya gunakan foto tadi. Nah, memang tambang luar seperti halnya yang sekarang terjadi banyak itu memang ya kita secara logika sajalah. Kalau tanah dikeduk ya diambil isinya, walaupun sudah disisihkan yang namanya itu overburden atau namanya topsoil atau apapun juga tanah atas, itu pasti tidak akan semua mampu untuk ditutup kembali. Biasanya tinggal 1-2 lubang, itu biasanya yang tersisa karena ya kita bayangkan sajalah kalau kita ngaduk ngambil isinya mau dikembalikan lagi pasti ada. Tapi juga ada sekarang sedang dikembangkan teknologi di bidang kehutanan. Selain merehabilitasi lahan-lahan bekas tambang, kedua memanfaatkan kolam-kolam bekas tambang tadi untuk kegiatan misalnya perikanan dan sebagainya. Juga sekarang sedang dikembangkan teknologi untuk penghijauan di atas air. Ada juga itu. Jadi diharapkan, karena kemarin pada waktu pertemuan itu ada teman dari IPB, Institut Pertanian Bogor atau IPB University, itu yang mulai mengembangkan konsep melakukan rehabilitasi tapi pada air. Tidak pada tanah gitu loh.
Jadi saya kira itu menjadi menarik dengan 3 hal tadi ya. Pertama tentu melakukan reklamasi, mulai revegetasi, rehabilitasi. Yang kedua adalah tadi memanfaatkan bekas-bekas tambang untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya perikanan contohnya ya, atau mungkin wisata, atau mungkin untuk sumber air, untuk kegiatan perairan ya. Lalu yang ketiga adalah tadi adanya upaya atau pengembangan teknologi untuk melakukan rehabilitasi bukan di tanah tapi adalah di air. Nah, paling tidak dengan 3 hal ini itu kita bisa punya optimisme bahwa meskipun kita akan selalu memiliki luka, tapi luka itu ada bisa disembuhkan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat lah, kira-kira gitu. Itu Pak Okta. Ya, terima kasih, Prof. Yap. Selanjutnya, Prof, berkaitan dengan ini, kita ekspektasi kita bahwa IKN ini benar-benar terrealisasi, dampak lingkungan bagi area sekitarnya, khususnya wilayah Kalimantan yang lainnya, menurut Prof itu seperti apa ke depannya? Seperti Kalimantan Tengah, saya kebetulan saat ini berada di Kalimantan Tengah. Oh gitu. Kalimantan Selatan ya. Kalau Kalimantan Tengah nggak kecewa ya, nggak jadi di Kalteng nanti malah pindah ke Kaltim. Betul, Prof. Ya, dampak selalu ada ya Pak Oktav, karena yang namanya perubahan lingkungan itu pasti terjadi. Kegiatan apapun juga, termasuk kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu selalu memberikan risiko terhadap lingkungan. Karena ada kebutuhan ruang, karena ada perubahan fisik lingkungan, karena ada waste, ada limbah yang akan dihasilkan. Itu pasti ada. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir. Itu dari sisi yang negatif. Yang positif tentu, karena wilayah-wilayah lain termasuk Kalteng, Kalbar, Kalsel itu akan juga menjadi bagian dari daerah penyangga karena dia berada di dalam satu pulau, maka diharapkan dampak positif bagi pembangunan perekonomian khususnya untuk menyangga perkembangan IKN itu diharapkan juga ada. Jadi dampak positif bukan hanya untuk Kaltim tapi juga untuk wilayah-wilayah penyangga lain khususnya yang berada di Pulau Kalimantan itu khususnya. Tapi tidak berarti dari wilayah misalnya Jawa nggak ada. Kemarin itu ada wakil gubernur Jatim yang datang ke Kaltim ya, Pak Emil itu dia juga datang dalam rangka untuk menjajaki kerjasama kemungkinan perdagangan antara Jatim dengan Kaltim. Jadi kita lihat kan sudah ada ketertarikan dari provinsi lain di luar Kalimantan juga untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Sudah disiap-siap gitu ya. Sudah siap-siap. Dan ini menunjukkan bahwa efek dari pengembangan IKN ini tidak hanya akan dirasakan hanya oleh orang Kaltim, tapi juga oleh orang Kalimantan dan juga orang Indonesia atau masyarakat Indonesia. Saya kira gitu Pak Okta. Ya. Terima kasih Prof Agung. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau memang tidak ada, mungkin jam 10:40 kami juga ada perkuliahan lain. Prof, ya. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Prof Agung sebelum nanti ditutup oleh Prof Ari. Silahkan Prof Agung. Baik, yang tentu saja yang pertama saya menyampaikan terima kasih ya pada Prof Ari dan pada Undip, tentu pada Pak Oktav ya, yang sudah memungkinkan kegiatan ini berlangsung. Suatu hal yang sangat berarti bagi saya. Bagaimanapun juga saya ini orang lahir dan besar di Semarang, jadi saya merasa juga bisa melakukan sesuatu untuk teman-teman di Undip, tentu saya akan sangat senang. Yang kedua, saya sangat berharap pada Ibu Bapak sekalian, terlepas pro dan kontra mengenai pembangunan IKN ini, tapi tetap saja yang kita bangun itu adalah ibu kota negara, punya kita bersama, dan oleh karenanya maka sedapat mungkin tentu saya berharap ya kita kalau tidak bisa mendukung saat ini atau belum bisa mendukung saat ini, melihatlah perkembangannya dulu. Saya kira too early to say, ini sangat sebenarnya sangat awal kita memberikan satu keputusan atau pandangan, karena memang perkembangannya kan kita belum banyak yang bisa kita coba. Dari sisi konsepnya, tetapi kita bisa melihat bahwasanya konsep itu dirancang dengan coba sebaik-baiknya. Dari sisi konsep, saya mengatakan konsepnya relatively bisa memberikan
semacam jaminan lah kepada kita bahwa serius ini memang serius itu ya, ini serius. Nah, kepastiannya tentu kita akan melihat di tahun 2024 kan itu adalah awal dari pergantian pemerintahan yang memungkinkan kita melihat komitmen dari yang pemerintah yang akan datang. Jadi begitu Pak Oktaf, sekali lagi saya merasa bahwa ini tugas yang besar, tugas kita bersama, dan oleh karenanya diharapkanlah dukungan dari seluruh pihak agar ini betul-betul terwujud gitu. Karena kalau kita optimis, saya kira sekali lagi separuh dari keberhasilan, dan kedua menjadi hal yang sangat besar dalam rangka keberhasilan itu sendiri. Terima kasih Pak Oktaf. Terima kasih Prof. Agung atas closing statement-nya. Dan ada beberapa hal yang perlu bisa kita catat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Agung tadi, bahwa pertama dari legal standing-nya, posisi YKN secara regulasi itu sudah jelas, merupakan jaminan dan pegangan bagi kita bahwa itu pasti akan tetap dilanjutkan. Namun dari sisi politik, kita harus bersabar dulu menunggu sampai tahun 2024, apakah political will pemimpin berikutnya itu masih sama dengan pemimpin sebelumnya, ini perlu kita tunggu. Dan yang terakhir dan yang ketiga yang bisa kita catat, harus ada komitmen bersama. Jadi komitmen inilah sangat penting nanti supaya kita bisa melihat bahwa ada ibu kota negara baru yang benar-benar smart, baik itu lingkungannya maupun masyarakatnya, dan nanti pertumbuhannya juga bisa mengakomodir seluruh wilayah yang ada di Indonesia, karena posisi Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, itu berada di tengah-tengah pulau Indonesia. Mungkin itu dari saya, dan saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam memandu diskusi kita ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya minta kepada Prof. Ali kembali untuk menutup saya diskusi. juga mohon maaf, Pak Oktaf lupa tadi, saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan ya. Saya kira ini penting, perlu mohon maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Oktaf. Kembalikan ke Prof. Ari. Terima kasih Pak Oktaf. Sama-sama Prof. Prof. Agung, terima kasih. Semuanya terima kasih. Kita tutup. Foto dulu, foto. Terima kasih Prof. Foto Prof. Foto. Silakan on cam teman-teman, kita mau foto bersama. Terima kasih Prof. Foto dulu, foto. Terima kasih. Agung, legal loading itu berarti haram. Ini mau pada pindah Kalimantan Prof. Ya, menemani saya jadi cowok ibu kota. Siap untuk menjadi cowok ibu kota, Prof. Menemani Prof. Agung. Sekali-sekali Pak, orang Kalimantan jadi orang ibu kota. Mas Ridho di foto Mas. Ampun. Mas Riki tolong difoto. Ya Prof. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ampun. Oke, matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Ari. partisipasi dalam forum ini. Terus Prof. Pamit nih Bu Prof. Mau live dulu. Pak Firjan. Semuanya. Pamit. Ya. Nggih. Terima kasih Prof. Saya pamit.